Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado, Sulawesi Utara masih tinggi, tidak terkecuali harga beras. Di pasar Bersehati, harga beras jenis Superwin masih dijual di angka Rp17.000 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk beras jenis Membramo, yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp16.500 per kilogram. Pedagang dan pembeli sama-sama mengeluhkan kenaikan harga yang sudah berlangsung selama 2 pekan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Barat mengalami kenaikan pesat dalam 2 pekan terakhir. Di Pasar Kedoya Kebon Jeruk, harga beras naik meski diterpa isu beras oplosan. Adanya isu beras oplosan jenis premium membuat masyarakat beralih ke beras dengan kualitas biasa. Penjualan jenis beras premium diakui pedagang mengalami penurunan drastis. Bahkan pedagang pun mengakui jika kualitas beras premium saat ini tidak bagus. Itu apa? Lurus apa? Berasnya itu jelek. Beras kalau beras premium itu jelek. Makanya omset kita turun. Masyarakat jadi milih beras yang biasa atau gimana Pak? Ya, yang biasa sih, banyak yang sekarang yang biasa. Tidak lagi yang premium itu. Premium itu apa? Motor berasnya. Karena itu kan beras campuran. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menanggapi pemeriksaan perusahaan produsen beras yang diduga terlibat dalam pengoplosan dan pengurangan mutu beras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta polisi untuk bertindak tegas. Apalagi jika badan usaha milik daerah DKI terbukti menjadi pengoplos beras. Sebelumnya produsen beras milik Pemprov Jakarta diduga Bareskrim Polri mengoplos dan mengurangi mutu beras. Kalau memang salah tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih Mas? Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Gitu, ya. Ketua DPR Puan Maharani meminta temuan beras premium oplosan segera diusut tuntas. Yang mendesak para penegak hukum secara menyeluruh menindak pelaku teknis jaringan distribusi hingga korporasi yang terbukti mengoplos beras premium. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Sebelumnya, Menteri Pertanian bilang ratusan merek telah mencampur jenis beras premium dan biasa. Praktik oplosan beras membuat konsumen mengalami kerugian hingga Rp99 triliun setiap tahunnya. Mentan menegaskan, 26 pemegang merek sudah diperiksa polisi terkait kasus beras oplosan. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang, Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Menteri Pertanian bilang ada 212 merek beras yang dinyatakan tidak memenuhi standar mutu. Tim Liputan, Kompas TV. Langsung saja kita pantau persoalan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Bersama dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando, serta di Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama. Kita ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta terlebih dahulu. Fedriska, bisa diceritakan pantauan harga beras di hari ini seperti apa? Apakah ada perubahan daya beli masyarakat di sana terkait dengan hebohnya beras oplosan, Fedriska?
Ya Adisti, kalau misalkan untuk harga beras di pasar induk Cipinang ini, kalau misalkan kami pantau begitu ya berdasarkan semacam tabel begitu, tabel harga yang memang pada setiap hari diupdate oleh pasar Cipinang, yang mana ini harga beras ini berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Ini tergantung dari jenis mutu dan juga jenis beras itu sendiri. Karena kalau misalkan kita ketahui bahwa memang pada 2 pekan ini terjadi kenaikan sejumlah bahan pokok termasuk beras. Nah cuman kalau misalkan tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengungkapkan bahwa per hari ini sebetulnya ada penurunan harga beras meskipun tidak signifikan. Kalau misalkan dikisarkan hanya sekitar 800 perak saja, jadi memang tidak sampai Rp1.000. Namun kalau misalkan untuk pedagang ini melihatnya ini adalah sinyal positif bahwa artinya kalau misalkan biasanya begitu ya, kalau misalkan terjadi penurunan harga beras biasanya ini akan turun ke depannya begitu. Nah ini harapan yang memang juga patut kita jadikan catatan begitu ya. Nah kalau misalkan terkait dengan beras oplosan ini tentu meresahkan bagi masyarakat. Namun kalau misalkan di Cipinang sendiri saat ini di belakang saya ini tampak tetap begitu ya aktivitas jual beli beras ini masih terlaksana begitu meskipun memang ada isu-isu yang memang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Nah saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda Adisti dan juga saudara bagaimana kemudian penampakan dari beras yang memang premium dan juga beras yang ini harganya lebih murah gitu ya. Nah yang saya tunjukkan ini merupakan beras yang memang lebih murah dibandingkan dengan beras lainnya, dikarenakan memang tadi kalau misalkan saya sempat juga berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengatakan, saya menanyakan apa sebetulnya perbedaan antara beras premium dengan beras murah begitu, dikatakan bahwa secara bulir ini berbeda, tidak utuh, jadi pecah-pecah begitu ya, tidak utuh sebagaimana beras yang lainnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ini beras yang memang agak lebih mahal harganya dibandingkan dengan beras tadi. Nah, ini merupakan beras yang memang secara harga lebih mahal dibandingkan dengan beras yang tadi. Kalau misalkan kita lihat, tadi dan juga saudara, secara bulir beras ini lebih utuh, tidak pecah-pecah begitu ya. Dan kemudian secara aroma juga tidak mengeluarkan bau yang tidak nyaman begitu. Jadi memang kalau misalkan masyarakat ingin membeli beras secara langsung, jadi memang harus memperhatikan ciri-ciri begitu, karena memang mulai dari penampakannya, kemudian dari warnanya dan juga dari aromanya. Nah inilah catatan yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan melakukan ataupun membeli beras di pasaran. Adisti. Kan lagi heboh sekali beras oplosan ini dan salah satu yang kemudian diperiksa adalah food station. Kita tahu BUMD milik Pemprov Jakarta. Sudah adakah respon dari food station terkait dengan beras oplosan ini dan seperti apa respon juga dari para pembeli di sana soal beras oplosan ini? Ya Adisti, kalau misalkan untuk saat ini memang belum ada rilis tertulis ataupun rilis secara langsung gitu yang disampaikan, karena memang ini masih dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri. Namun kalau misalkan kita kemarin merujuk pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mengatakan bahwa memang ada laporan begitu terkait dengan hal tersebut, namun ketika dikonfirmasi ke BUMD ini mereka menyangkal begitu. Jadi memang saat ini proses masih berjalan, pemeriksaan masih berjalan, dan kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa memang apabila memang ditemukan adanya indikasi kecurangan, ini Pemprov akan menindak BUMD tersebut dengan tegas. Demikian Adisti. Oke, baik, dari Jakarta kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama di sana. Selamat pagi Wafik. Wafik, terkait dengan heboh beras oplosan, Anda menemukan ada beras oplosan di sana dan apakah ada perubahan daya beli masyarakat terkait dengan hebohnya beras oplosan di sana, Wafik? Iya, selamat pagi Desti. Terkait dengan temuan beras oplosan di Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi dari beberapa instansi terkait belum menemukan berdasarkan monitoring yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan Bulog. Namun dari wawancara kami bersama beberapa pedagang yang ada di Pasar Pabayang-Bayeng, Kota Makassar ini, sebelumnya di tanggal 14 Juli kemarin, salah satu produsen beras datang ke pasar ini, mendatangi kios-kios dan juga mengambil dan juga menarik beberapa
beberapa kemasan beras premium ditarik. Kemudian sehari setelah proses penarikan dari produsen beras ini, produsen beras menggantinya dengan kemasan yang baru. Dari keterangan para pedagang, alasan para produsen beras ini mengambil dan juga mengganti kembali beras yang sebelumnya diambil karena dari keterangan produsen beras ini kadar beras yang tidak sesuai. Ini berdasarkan keterangan dari pedagang yang kami wawancarai di Pasar Tambayang-Bayang. Berikut wawancara kami bersama Denambung berikut ini. Apakah ada produsen yang datang untuk menarik berasnya kemudian mengganti? Ada yang kemarin sih, itu dari beras bisa sebut mereka. Nah, beras itu Fortune dari PT Wilmar. Nah, itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99% katanya. Itu sih alasannya yang ku dengar, tapi tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Terus yang diganti yang baru ini kapan diambil dan kapan ini diganti, Pak? Waktu berselang 1 hari saja. Gitu. Iya, Risti dan juga saudara, sebelumnya pedagang beras mengaku tidak mengetahui isu terkait beras oplosan ini sebelum pihak dari produsen datang untuk mengambil dan juga mengganti kemasan beras premium yang sebelumnya dijelaskan oleh pedagang. Dan selain itu, Dinas Perindustrian dan Bulog sebelumnya sudah juga melakukan pengawasan dan pemantauan di pasar-pasar tradisional dengan memonitoring beras medium dan premium langsung di pasar tradisional. Untuk hasil rilisnya nanti kami akan memberikan update kembali untuk Anda. Dan selain itu pantauan kami hari ini harga beras di pasar tradisional Tambayang-Bayang ini selama 1 bulan terakhir memang sudah mengalami kenaikan, di mana harga premium yang sebelumnya 1 liternya Rp10.000 kini naik menjadi Rp14.000. Sama halnya dengan beras medium yang awalnya di harga Rp8.000 per kilogram kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan dan juga sekaligus melindungi konsumen dari peredaran beras oplosan ini, Perum Bulog Sulawesi Selatan sebelumnya juga sudah menyalurkan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan mengecek langsung kios-kios yang ada di pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para konsumen ataupun juga pembeli di pasar ini mengharapkan ada tindakan tegas dari pemerintah agar kiranya masyarakat tidak mengalami kerugian dari beredarnya beras oplosan ini. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak panik dan juga bisa lebih jeli lagi ketika akan berbelanja kebutuhan beras di pasar ataupun juga di pasar swalayan. Aristi. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Rama Pratama melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan juga ada juru kamera Julian Fernando di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan ke Sapa Indonesia Pagi, diantaranya adalah Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberi pendampingan untuk pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang ditemukan dalam kondisi dirantai di Boyolali, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi.